Nah, pada malam hari ini secara singkat, kenapa secara singkat? Karena saya tidak bisa mengulas semuanya dengan sangat mendetail karena itu akan sangat banyak sekali. Karena itu pada malam hari ini agar menjadi sebuah pemahaman kita bersama, pemahaman yang tepat. Pertama, saya mengajak kita merefleksikan sebentar apa itu sih sebenarnya pedagogi. Lalu yang kedua, mengapa pedagogi ini menjadi penting di dalam pembelajaran deep learning? Mengapa ini menjadi penting? Lalu yang ketiga, kompetensi pedagogik seperti apa sih yang bisa membuat pembelajaran di kelas itu menjadi pembelajaran yang bermakna, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang mempunyai keterkaitan, pembelajaran yang bisa membuat peserta didik mengembangkan daya kritisnya. Dan yang keempat tentu adalah praktisnya bagaimana. Nah, empat hal ini yang sebenarnya ingin saya bidik pada malam hari ini dan yang ingin saya sharingkan Bapak Ibu. Nah, tadi kita semua sudah ber ya mengatakan saya dari kota ini luar biasa sekali. Terima kasih. Saya juga tidak menyangka bahwa di dalam grup yang ada pada malam hari ini per malam hari ini waktu ini ada 863. Nah, karena itu maka tidak semuanya bisa masuk di dalam ruangan ini. Kami mencoba untuk live streaming, tetapi kami pun juga akan mempunyai rekaman jika nanti dibutuhkan. Oke, siap ya teman-teman untuk belajar bersama? Siap, siap. Mari kita kasih tanda jempol, tanda tepuk tangan, tanda hati, siap, 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 siap. Nah, siap untuk belajar. Oke. Nah, Bapak Ibu teman-teman bisa menuliskan satu kata di chat room. Nanti Bu Eka, Bu Tining akan membacakan satu kata. Oh, lepas ya. Satu kata di chat room kesulitan di dalam melakukan pembelajaran itu apa? Ah, silakan. Iya, Bu Eka, Bu Tining bisa bantu bacain Pengelolaan, Pak. pengelolaan, Keterampilan. keterampilan, Fokus. fokus. Ya, apalagi Skill recovery. Pembelajaran berdiferensiasi. pembelajaran Berkompetisi. berdiferensiasi. ABK. Apa? ABK. Ya, ABK dari Bu Oke, Christina. Dari Pak berkompetisi. Dayat. Belum coba. Iya, makasih Pak Dayat. Nah, ya. Kemudian ada dari Bu Ros, persiapan mengajar guru. Kemudian Pak Daiman, persiapan, perencanaan. Pak Sukoco, assessment. Bu Etik. Assessment. Wah, oke oke. Nanti akan ada jawabannya. Bagaimana itu? Oke ya. Oke. Kita lanjut, Bapak Ibu teman-teman. Itu adalah kesulitan, itu adalah tantangan, tapi juga bisa menjadi masalah yang membuat seorang guru itu berkutat pada masalah sehingga pembelajaran menjadi kurang bermakna, pembelajaran menjadi membosankan. Baru saja masuk kelas 10 menit, anak-anak sudah minta izin keluar kelas, anak-anak sudah ada yang duduknya berselonjor, atau anak-anak ada yang meletakkan kepalanya di atas meja, dan seterusnya. Nah, bagaimana kesulitan itu muncul dan bagaimana akan diatasi ini sebenarnya yang akan dijawab oleh pedagogi, Bapak Ibu. Pertanyaan, apakah hubungannya antara pedagogi dengan deep learning? Pedagogi dengan deep learning itu apa hubungannya? Dan berhubungan seperti apa? Ini yang sedikit akan kita lihat. Nah, sebelum sampai ke situ, kalau kita melihat dari Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru, Suster, Bapak, Ibu, teman-teman, ada 4 kompetensi yang yang wajib dimiliki oleh guru. 4 kompetensi. Kompetensi yang pertama adalah pedagogik.
Kompetensi yang kedua adalah kepribadian. Kompetensi yang ketiga adalah sosial. Dan kompetensi yang keempat adalah profesional. Nah, saya nggak tahu. Ini teman-teman yang kalau saya kan dari generasi kurikulum sebelumnya, saya sudah melewati empat empat kali kurikulum. Jadi sudah generasi yang sebenarnya generasi yang sudah masuk ke ruang museum, Bapak Ibu. Nah, empat kompetensi ini kalau ditanya mana yang paling urgen, mana yang paling penting. Pada malam hari ini, teman-teman, kita akan fokus kepada kompetensi yang pertama, pedagogik. Mengapa ini menjadi sangat penting untuk malam ini saya sharingkan? Karena kompetensi pedagogik itu kurang disentuh, kurang didalamin. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau kita merefleksikan apapun kurikulum yang diterapkan di dalam sistem pendidikan nasional, sekali lagi, apapun kurikulum yang diterapkan di dalam pendidikan nasional, cara mengajar, pembelajaran, cara guru menyampaikan materi, itu sangat amat menentukan substansi, sangat amat menentukan tercapainya tujuan pembelajaran. Dan itu sebenarnya adalah pedagogik. Dan alasan yang ketiga, dari berbagai macam diskusi, kita juga tahu bahwa kompetensi ini kurang mendapatkan perhatian di sekolah tinggi ilmu pendidikan. Dulu saya pernah mendapatkan mata kuliah pedagogik ini. Oke, Suster, Bapak, Ibu, teman-teman, saya menampilkan hasil dari uji kompetensi guru secara nasional pada tahun 2019. Ini ada dua kompetensi yang disampaikan. Pertama pedagogi, dua profesional. Nomor satu itu Jawa, nomor dua itu Sumatera, nomor tiga itu Kalimantan, nomor empat itu Sulawesi, nomor lima itu Bali, Nusa Tenggara, nomor enam itu Maluku, nomor tujuh itu Papua. Mari kita lihat sebentar saja. Dari hasil uji kompetensi guru tahun 2019, kompetensi pedagogi itu, kita bisa lihat kompetensi pedagogi itu paling tinggi di Pulau Jawa 56,05. Kompetensi profesional paling tinggi itu 63. Dan rata-ratanya kita bisa lihat, Bapak Ibu teman-teman, rata-ratanya. Ini sebuah data yang menunjukkan kepada kita bagaimana kalau kompetensi pedagogi dan profesional saja yang dimiliki guru-guru ini seperti ini, bagaimana mau menghasilkan kualitas pembelajaran yang lebih tinggi? Ini pertanyaan refleksi saja. Nah, data ini saya lengkapin dengan hasil survei di sebuah sekolah pada waktu workshop nasional tahun 2020. Workshop nasional ini yang mengadakan waktu itu adalah Universitas Sanata Dharma. Survei ini mengatakan, Bapak Ibu, survei ini mengatakan bahwa penurunan jumlah siswa di sekolah-sekolah lembaga-lembaga pendidikan swasta, saya ulangi, survei ini menunjukkan bahwa jumlah peserta didik di lembaga-lembaga pendidikan swasta semakin hari semakin menurun. Ada beberapa alasan, dan salah satu alasan yang sangat dominan pada waktu workshop nasional ini disampaikan dan didiskusikan itu adalah terkait pembelajaran di kelas yang monoton. Pembelajaran di kelas yang monoton. Nah, ini terkait dengan pedagogi. Karena itu maka saya mau mengajak kita melihat apa itu sih sebenarnya pedagogi. What is pedagogi? Apa itu sih sebenarnya pedagogi? Saya nggak tahu apakah di antara kita ada yang sangat familiar dengan istilah ini. Tapi kita bisa uji cobakan di antara guru-guru kita, apalagi guru-guru yang masih muda, yang lulusan tahun-tahun 2000-an, 2000
2015, 2000 sampai 2025 sekarang, kita bisa uji cobakan pemahaman mereka terhadap pedagogi. Nah, pedagogi Bapak Ibu itu dari bahasa Yunani, pedagogia. Dari dua kata, paido itu siswa, itu bukan bahasa Jawa maido gitu ya. Maido marah. Paido itu siswa, ago itu saya membimbing. Jadi pedagogi itu adalah tindakan seseorang, tindakan saya membimbing. Jadi sebuah tindakan pembimbingan yang selalu saya sampaikan kepada teman-teman di sekolah saya. Jadi ini berbeda dengan tindakan pengajaran. Jadi pedagogi itu lebih tindakan membimbing. Nah, tokoh dari Perancis, Henry Giraud, itu mengatakan pedagogi itu lebih sebenarnya sebagai metode pengajaran. Ibu bapak teman-teman, sampai dengan saat ini, tidak ada satu terminologi yang disepakati secara umum mendefinisikan, mengartikan sebuah pedagogi. Teman-teman, sampai dengan saat ini belum ada satu kesepakatan final terkait pengertian pedagogi. Tetapi unsur di dalam pedagogi yang membentuk sebuah kompetensi pedagogi itu apa, itu nanti akan banyak sekali. Nah, saya mengartikan dari berbagai macam sumber dan pendapat bahwa yang dimaksud pedagogi itu adalah keterampilan atau kompetensi guru untuk membimbing siswa menuju kepada pemahaman yang lebih baik atau yang terbaik mengenai dirinya dan dunianya. Nah, kalau kita melihat dari teori pembelajaran dirinya dan dunianya, diri siswa dan dunia siswa itu adalah materi pembelajaran. Jadi ini lebih kepada keterampilan. Maka di awal tadi saya mengatakan skills for teachers. Nah, mengapa ini menjadi penting Bapak Ibu teman-teman? Kita belum sampai tentang unsur-unsur pedagoginya. Mengapa ini menjadi penting? Yang pertama, ini sangat menentukan efektivitas pembelajaran. Pedagogi itu sangat amat menentukan efektivitas pembelajaran. Lalu yang kedua, pedagogi ini akan sangat amat menentukan pembelajaran seorang guru itu bermakna atau tidak. Apa sih atau bagaimana sih pembelajaran disebut pembelajaran bermakna, itu pun akan menjadi pembahasan yang lebih dalam lagi. Nanti kita lihat. Yang ketiga, nah ini juga sangat seringkali dilupakan, bahwa pembelajaran di dalam kelas itu juga menjadi sebuah pengembangan pendidikan karakter ketika dimensi kompetensi pedagogi itu di situ menjadi kuat. Karena itu maka pedagogi ini menjadi penting karena akan menguatkan, memperkuat pendidikan karakter di kelas. Nah, bagaimana itu diwujudkan? Nanti kita lihat. Nah, saya pikir ini kita sudah sangat tidak asing dengan kerangka pembelajaran yang ini. Kerangka pembelajaran ini, Bapak Ibu, pembelajaran mendalam atau deep learning, itu ada beberapa tema. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tema. Atau profil pelajar Pancasilanya. Lalu pembelajaran ada 3 prinsip. Pembelajaran itu menjadi pembelajaran yang bagaimana? Berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Lalu pembelajaran itu yang bagaimana? Pembelajaran itu adalah pembelajaran yang memahami, mengaplikasi, dan merefleksikan. Nah, saya mau ngajak teman-teman untuk yang kerangka terakhir. Di kerangka terakhir ini, kerangka pembelajaran di dalam pembelajaran deep learning itu ada 4, Bapak Ibu teman-teman. Yang pertama, pemanfaatan teknologi atau digital. Lalu yang kedua, kemitraan pembelajaran. Nah, ini sering saya bersharing berbagi yang maksudnya kemitraan itu adalah bisa saja guru yang mengajar di kelas itu kita mengundang orang tua murid, bisa saja dari universitas, bisa saja dari praktisi, bisa saja dari tokoh masyarakat tertentu. Nah, ini kemitraan. Dan yang ketiga, ini adalah praktis pedagogis. Dan yang keempat adalah lingkungan pembelajaran. Nah, yang kita bahas malam hari ini lebih kepada praktek pedagogisnya. Sekali lagi, di dalam seluruh kerangka pembelajaran deep learning, praktis pedagogis ini menjadi salah satu saja dari sekian
item, sekian komponen yang sangat dibutuhkan untuk membuat pembelajaran itu menjadi mendalam. Karena itu maka secara bertahap adalah baik kita terus mengembangkan diri untuk mengembangkan kompetensi. Mungkin malam ini kita bicara terkait praktik pedagogis, mungkin 3 minggu ke depan tentang lingkungan pembelajaran, 3 minggu berikutnya tentang pemanfaatan digital, 3 minggu ke depan terkait dengan kemitraan pembelajaran. Dan teman-teman, Bapak Ibu, kabar gembiranya entitas komunitas kecil yang kami bangun, yang kami sebut sebagai Growth Mindset Learning ini, yang menyelenggarakan webinar pada malam hari ini, secara periodik akan mengadakan webinar secara gratis 3 minggu sekali dengan berbagai narasumber dari berbagai praktisi. Untuk berikutnya nanti ada fasilitator sekolah penggerak yang akan menyampaikan secara kritis filosofis hati-hati dengan pembusukan otak manusia yang tidak mau belajar. Apa kaitannya dengan pembelajaran deep learning nanti? Nah, itu. Saya lanjutkan. Jadi pada malam hari ini kita lebih mau menyoroti praktis pedagogis di dalam pembelajaran deep learning. Jadi masih ada instrumen komponen lain yang akan kita bahas yang Bapak Ibu teman-teman bisa dalami lebih dalam secara mandiri. Nah, Bapak Ibu tadi di depan saya mengatakan bahwa pemahaman mengenai pedagogi ini tidak ada satu kesepakatan yang mutlak di antara para tokoh. Karena itu tokoh-tokoh pendidikan mempunyai definisi mengartikan secara berbeda-beda. Di depan tadi sudah saya sampaikan. Pada kesempatan ini saya mengambil secara utuh pemikiran Profesor Dr. Arif Rahman. Kebetulan saya waktu kuliah S2 mendapatkan mata kuliah ini dan kebetulan banget ini saya refleksikan secara lebih mendalam dalam buku saya. Sekali lagi saya menggunakan pola pikir Bapak Profesor Dr. Arif Rahman di dalam mengartikan pedagogis. Beliau mengartikan pedagogis itu terdiri dari 10 kompetensi. 10 loh ini. Ini 10. Ada yang menambahkan menjadi 12, ada yang meringkas menjadi 5 dan seterusnya. Tapi saya mengambil pemikiran beliau. Yang pertama adalah kompetensi pertama karakteristik peserta didik. Yang kedua, kompetensi teori dan prinsip pembelajaran. Yang ketiga, pengembangan kurikulum mata pelajaran. Yang keempat, kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima, menggunakan teknologi. Keenam, mengembangkan potensi peserta didik. Ketujuh, berkomunikasi secara empatik santun. Delapan, penilaian dan evaluasi dari proses dan hasil belajar. 9, menggunakan hasil evaluasi untuk proses perbaikan pembelajaran. Dan yang ke-10, melakukan refleksi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pada saat isu tentang deep learning itu menjadi viral, dibicarakan di mana-mana, dan saya mencoba mendalamin, sesungguhnya lah dalam hati saya, ini juga sebenarnya nggak berbeda jauh dengan pembelajaran berdiferensiasi. Tidak berbeda jauh. Mengapa? Karena pembelajaran berdiferensiasi itu bisa dilakukan secara efektif ketika juga kompetensi-kompetensi pedagogi ini menjadi milik guru. Nah, sekali lagi Bapak Ibu teman-teman, 10 kompetensi pedagogis ini akan sangat menentukan kualitas pembelajaran penerapan pembelajaran deep learning seorang guru ketika seorang guru mempunyai 10 kompetensi ini. Karena itu ini sebenarnya wajib hukumnya dimiliki, dikuasai oleh guru. Jika memang benar-benar pengen menjadi guru yang bahagia.
Oke, saya nggak akan membahas satu-satu semuanya secara mendetail. Saya akan spill saja. Karena memang waktu kita terbatas, nanti kita bisa kembangkan. Ya Bapak Ibu, sekarang jam 20. Nanti kita ada diskusi singkat. Silahkan nanti yang mau mendiskusikan. Saya sebenarnya pengen teman-teman untuk mencermati nomor 1 sampai nomor 10, lalu bertanya, kompetensi mana yang paling saya kuasai? Jangan-jangan tidak ada satupun. Wah, kalau tidak ada satupun, saat ini kita terpanggil untuk menguasai satu persatu. Silakan dilihat, dibaca, dicermatin. Pada bagian yang mana saya sudah mempunyai kompetensi ini dengan sangat baik dan pada bagian mana yang belum. Karena 1 sampai 10 ini menjadi satu kesatuan utuh. Jika saya menjadi seorang guru dan saya melakukan pembelajaran di kelas, saya mempunyai kompetensi ini. Insya Allah pembelajaran saya itu adalah pembelajaran yang deep learning, pembelajaran yang berkesadaran, pembelajaran yang bermakna, dan pembelajaran yang apa? Yang menggembirakan. Oke, saya akan spill karena memang ini ada di dalam buku saya yang saya launching pada malam hari ini, Bapak Ibu. Nah, pertanyaannya bagaimana ya? Oke, saya akan spill yang peserta didik dulu. Saya akan spill pada malam hari ini tiga saja. Masih ada 7. Nanti teman-teman bisa membacanya. Oke, karakteristik peserta didik. Ini di dalam pembelajaran kurikulum-kurikulum sebelumnya juga sudah sangat amat dituntut untuk dimiliki oleh guru. Dulu ada namanya CBSA, cara belajar siswa aktif. Bagaimana supaya siswa bisa aktif dalam belajar? Tentu guru harus mengetahui karakteristik peserta didik dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, teman-teman, di dalam buku yang saya tulis tentang pedagogi deep learning ini, saya sebenarnya sangat apa ya, sangat terkesan dengan satu film yang berjudul Iksan Mama I Love You. Film ini tahun 2008 disutradarai oleh Rico Bradley. Di dalam film ini diceritakan dengan sangat menarik bagaimana praktek pendidikan di sekolah, bagaimana praktek pendampingan orang tua terhadap anak yang sangat berbahaya ketika dia tidak mengetahui karakteristik peserta didik. Di dalam film ini, yang gambar ini Bapak Ibu, ini namanya Iksan. Iksan ini pada waktu kelas 3 dia 2 tahun tinggal kelas. Dan kecenderungan Iksan itu kalau belajar seperti orang melamun, lalu dia suka main pensil, ngetuk-ngetuk begini. Dan gurunya tidak tahu kenapa Iksan seperti itu dan seringkali gurunya membentak-bentak Iksan. Karena Iksan sering dibentak oleh gurunya di dalam kelas, maka dia oleh teman-temannya juga sering dibully. Karena dia sering dibully, maka dia melakukan perlawanan diri. Dan akhirnya juga terjadi yang namanya baku hantam, perkelahian. Dan itu menjadi semakin parah karena gurunya itu mengecap Iksan sebagai maaf, sebagai dengan bahasa-bahasa yang sangat tidak mendidik, yang pemalas lah, yang tolol lah, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu menderita sekali Iksan ini. Karena di rumah dia mempunyai saudara kandung yang otaknya brilian banget. Sehingga bapaknya itu selalu membandingkan dengan kakaknya yang seperti anak sempurna banget. Sebuah pembandingan yang luar biasa. Sampai akhirnya terjadi sebuah peristiwa, Iksan berantem, akhirnya apa? Yang dilakukan oleh bapaknya, ini anak harus diasramakan. Wah, ini anak harus diasramakan. Dan di asrama itu apakah Iksan menjadi lebih baik, Bapak Ibu? Tidak. Disinilah sebenarnya saya sering sekali juga mempunyai refleksi. Siswa pindah sekolah itu belum tentu dia bisa menyelesaikan persoalan.
kalau tetap membawa masalah itu ke sekolah baru. Nah, di asrama itu ada yang namanya guru namanya Pak Harun yang di atas ini. Ini Pak Harun. Pak Harun tahu persis apa pergulatan yang dialami oleh si Iksan. Maka yang dilakukan Pak Harun ini dahsyat. Untuk mengetahui Iksan bagaimana. Iksan itu mempunyai kecenderungan seperti apa. Masalah Iksan itu seperti apa. Pak Harun ini benar-benar melakukan sesuatu yang di luar tugas pokok sebagai seorang guru yang mengajar di kelas. Dia mengunjungi rumah orang tua si Iksan. Dia mengunjungi sekolah lamanya. Dia ngajak bicara dia dan seterusnya sampai akhirnya Pak Harun itu tahu bahwa Iksan ini mempunyai penyakit namanya disleksia. Dari situlah akhirnya Pak Harun ini bisa mendampingi Iksan sesuai dengan kondisinya. Dan pada akhir film ini Bapak Ibu bisa lihat, film ini menarik banget. Untuk parenting juga sangat bagus banget. Saya sering menggunakan ini juga untuk parenting. Dan pada akhir drama itu, si Iksan ini menjadi siswa yang berhasil berprestasi bukan di bidang akademik, tetapi di bidang menggambar. Nah, ini saya spill. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama tentang karakteristik. Dan di buku itu, di buku yang saya tulis ini, bagaimana sih cara kita untuk mengetahui karakteristik siswa itu saya kasih langkah-langkah. Nah, tadi itu di nomor 6 dan nomor 7 itu ada komunikasi yang santun, komunikasi yang empatik. Ini juga ke kompetensi yang berikutnya. Ini saya spill yang kedua nih. Saya yakin banget ini sering terjadi. Semoga sekarang tidak terjadi di sekolah kita masing-masing. Jadi sebenarnya komunikasi itu bukan hanya soal teknis bagaimana saya bicara, tapi lebih pada emosi. Ah, di gambar ini, why do you ask him? Saya pernah menonton sebuah film juga. Di dalam film itu ada seorang siswa tanya kepada ibu guru dan pertanyaan ini sudah pertanyaan yang ketiga yang ditanyakan persis sama oleh dua teman sebelumnya. Lalu guru itu bilang, kau dengerin nggak? Itu teman kau itu sudah tanya pertanyaan yang sama. Saya mengatakan ini untuk menyampaikan cara berkomunikasi, Bapak Ibu. Ini sangat amat menentukan. Siswa nggak suka pelajaran tertentu karena cara guru ngajar, bukan karena mata pelajarannya. Jadi dia nggak suka dengan mata pelajaran tertentu, misalkan sebutlah pelajaran A, bukan karena mata pelajaran A itu yang sulit, tapi cara guru komunikasinya itu waktu menjelaskan, waktu menyampaikan sehari-hari bahasanya itu bahasa yang tidak empatik. Nah, saya kira ini kita sepakat lah. Sebaliknya juga ada saya pernah mendapatkan nilai sangat jelek di mata pelajaran matematika. Sampai sekarang masih ada. Itu kalau rapot saya lihat itu, waduh, itu di SMP dulu. Matematika saya merah. Kan dulu kan ada nilainya, angkanya dengan tulisan merah. Tapi di SMA matematika saya bagus karena apa? Kembali, ini cara ngajar gurunya ini sangat enak. Cara ngomongnya itu enak. Jadi cara membawakan, cara komunikasi ini teman-teman sangat menentukan banget. Karena itu kesan pertama akan sangat menentukan berikutnya. Jadi ini ini masalah pedagogi. Cara berkomunikasi di kelas itu pedagogi, Bapak. Ini pedagogi. Karena itu maka ini sangat amat penting lah. Nah, bagaimana supaya guru mempunyai keterampilan berkomunikasi yang empatik? Ini butuh latihan. Ini saya spill. Nah, Paulo Freire ini tokoh pendidikan yang sangat membuat saya sangat jatuh cinta dengan pendidikan. Kebetulan skripsi saya terkait dengan pendidikan dialogisnya Paulo Freire. Paulo Freire itu seorang teologi pembebasan aliran ketiga di Brasil, Bapak Ibu. Itu tentang apa? Tentang dia melalui jalur pendidikan untuk melakukan pembebasan. Dan sangat terkenal terminologi atau istilah yang dia gunakan itu adalah pendidikan dialogis. Guru yang adalah murid, murid yang adalah guru. Wah, ini tahun tahun 65 sudah direfleksikan di sana.
Jadi, komunikasi yang empatik menurut Paulo itu adalah komunikasi yang dialogis, yang menjadikan siswa itu juga guru saya juga guru bagi siswa gitu loh. Oke, nah ini saya cepat karena memang saya lebih untuk menunjukkan beberapa strategi untuk mengembangkan kemampuan komunikasi yang empatik. Ini ada Albert Mehrabian, seorang dosen profesor di universitas di Amerika. Bagi teman-teman yang mendalami tentang public speaking pasti tahu bahwa survei yang diadakan Profesor Albert Mehrabian ini benar-benar membantu banyak orang untuk melakukan komunikasi yang efektif. Bapak Ibu teman-teman, rupanya rupanya persepsi seseorang terhadap apa yang kita sampaikan itu efektif atau tidak, sebagian besar 55% ditentukan oleh visual. Dan yang dimaksud visual itu adalah bahasa isyarat, bahasa wajah, gerak tubuh, mobilitas, dan seperti itu. Ya, 38% saja itu yang ditentukan oleh vokal. Yang dimaksud vokal di sini adalah cara kita mengucapkan. Ini pun kita harus akui masih banyak sekali di antara para pendidik, guru itu cara mengucapkan kata-kata yang dipilih pun juga kurang tepat. Dan 7% saja itu ditentukan oleh apa? Oleh verbal. Verbal itu pemilihan kata yang dipahami artinya oleh siswa. Nah, bagaimana didalamin ini secara lebih mendalam bisa dipraktekkan, ini bisa menjadi satu sesi tersendiri. Nah, Bapak Ibu teman-teman, itu kompetensi yang kedua. Saya sepil yang terakhir ini Bapak Ibu. Yaitu apa? Tentang asesmen atau penilaian dan evaluasi dari proses dan hasil belajar. Jadi asesmen, cara guru mengasesmen itu bagian dari pedagogi, bagian dari pembelajaran yang menyenangkan. Nah, ini bagaimana hubungannya? Kita lihat. Ini saya screenshot aja dari eh, internet. Jadi saya mengatakan asesmen yang berpusat pada peserta didik. Itu yang bagaimana? Nah, ini ada kasus kemarin yang sangat viral, yang di Depok itu. Ada apa? Ada 51 siswa SMP Negeri 19 Depok yang telah diterima di beberapa SMA negeri, dibatalkan penerimaannya setelah terbukti melakukan manipulasi nilai rapor. Nah, loh. Jadi nilai rapor bisa dimanipulasi, oh, bisa. Kita refleksi masing-masing lah. Oke, berikutnya. Ini ada saya screenshot dari seorang teman. Beliau adalah dosen di Jakarta. Dia bilang, Pak Pur, selamat masuk Pekan Suci. Ingin berkonsultasi tentang nilai siswa. Anak saya ini lagi masalah dengan guru sekolahnya. Prestasi dia sebenarnya selalu baik. Tapi anak saya ini memang gawan bayinya bocahnya kritis. Nah, di satu mata pelajaran dikasih tahu gurunya bahwa nilainya kurang sehingga mempengaruhi kelulusan. Dia diminta ikut remedial. Ini mata pelajaran yang sangat dia suka. Nah, mata pelajarannya dia sangat suka. Tapi diminta remedial. Dan pengetahuan dia sudah melampaui, ini menurut bapaknya. Nah, lalu anak saya ini kan bertanya kepada gurunya, nilai kekurangannya yang mana? Apakah nilai tugas, atau ulangan, atau nilai penilaian akhir semester? Gurunya menjawab, ini rahasia. Dan mengatakan guru berhak tidak memberitahu nilai ke muridnya. Wah, persoalannya kadang karena ada, ini lanjutan. Persoalannya kadang karena ada nilai tugas yang kurang satu, sama gurunya semua digebyah-uyah itu dipukul rata dengan soal dan effort yang sama berat dengan anak-anak lain yang nilainya akhirnya kurang. Nah, ini saya mau menunjukkan Bapak Ibu teman-teman, ini adalah masalah terkait dengan asesmen. Ini masalah terkait dengan penilaian. Nah, pertanyaannya apakah kita mempunyai persoalan seperti ini? Semoga tidak. Kalau kita tidak mempunyai persoalan seperti ini, apakah kita mempunyai sebuah persoalan cara berpikir bahwa asesmen itu adalah bagian dari
pembelajaran yang merupakan instrumen atau kompetensi pedagogik. Artinya, cara mengasesmen siswa itu akan sangat menentukan kualitas pembelajaran itu berkesadaran, bermakna, atau menggembirakan atau tidak gitu loh. Nah, itu sebenarnya yang ingin saya sampaikan. Nah, Ibu Bapak, teman-teman mungkin mungkin barangkali Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022 ini jarang untuk dieksplorasi. Di sini saya mau mengajak kita buka ini. Karena di dalam Permendikbudristek nomor 21 tahun 22 tentang standar penilaian jelas-jelas banget disampaikan terkait dengan yang namanya asesmen itu bentuknya apa, sumatif, formatif, prosedur penilaiannya bagaimana, teknik penilaiannya bagaimana, pemilihan instrumennya bagaimana, tujuan penilaiannya itu apa. Ini dibahas dengan sangat detail. Karena itu maka bagi kita sebagai guru ini menjadi sangat amat penting untuk dikuasai asesmen ini. Nah, Bapak Ibu teman-teman, bagi peserta webinar pada malam hari ini saya akan kasih free. Saya akan kasih buku yang saya buat, saya tulis rahasia menyusun rubrik asesmen. Tingkatkan kualitas hasil belajar siswa. Ini mengungkap strategi terbaik untuk menghasilkan penilaian yang memuaskan. Nah, mengapa harus ada rubrik? Saya kembali ke sini. Persoalan ini muncul, Bapak Ibu, teman-teman. Saya mungkin ini nggak mutlak, tapi persoalan penilaian ini muncul karena tidak adanya rubrik. Tidak adanya rubrik yang menjadi panduan bagi guru dan siswa untuk untuk melihat pensekoran, untuk melihat pengolahan. Nah, karena itu maka saya menulis buku Rahasia Menyusun Rubrik. Nah, asesmen. Jadi teman-teman yang mau nanti bisa klaim, yang mau bisa tulis saya mau, saya mau, saya mau. Oke. Itu, nah, lalu bagaimana? Bapak Ibu, teman-teman, eh, praktek deep learning itu tadi kan saya selalu mengaitkan dengan instrumen yang berikutnya yang di kerangka pembelajaran yaitu praktek pedagogis. Ada 10 kompetensi pedagogis deep learning. Nah, buku ini buku yang kesekian saya tulis, yang saya reproduksi ulang, sebenarnya sudah ada eh, cetakan fisiknya, tapi sekarang saya reproduksi, saya revisi dengan e-book. Ini komplement, saya sebut komplement tapi substantif untuk praktek deep learning. Ini menjadi pelengkap tadi karena apa? Kan ada kemitraan, ada tentang penguasaan teknologi, ada lingkungan pembelajaran. Nah, praktek pedagogis ini kan salah satu dari 4 kerangka pembelajaran. Maka ini pelengkap, tapi ini substantif banget. Nah, di buku ini 10 kompetensi itu saya ulas Bapak Ibu. Nah, ini harganya saya share ke teman-teman, tapi tidak harus seperti itu, maka nanti silahkan yang berminat boleh. Nanti di grup saya share. Nah, ini juga bagi teman-teman yang membutuhkan ini. Nah, ini yang free. Nah, ini teman-teman yang terakhir, slide saya yang terakhir. Jadi tanggal 23 Mei 2025 itu Jumat. Di sini narasumbernya yang akan bicara ini hadir juga pada malam hari ini. Beliau juga guru saya luar biasa. Namanya Pak Heribertus Jani, Sarjana Filsafat MA. Beliau magister ilmu budaya, praktisi, dan penulis isu-isu seputar pendidikan dan etika, fasilitator sekolah penggerak, jadi yang mendampingin kami bertahun-tahun. Terima kasih. Beliau peneliti Pusat Studi Kebangsaan Indonesia, dosen di Universitas Prasta Mulia. Beliau akan menyampaikan guru di tengah ancaman pembusukan otak. Wah, mengerikan. Jadi strategi menjadi guru yang tidak tergantikan oleh AI, Bapak Ibu. Kalau kita lihat sebenarnya sekilas bahwa Bill Gates itu mengatakan dekade ke depan ini profesi sebagai seorang guru dan dokter itu akan tergantikan oleh AI. Tapi Pak Heribertus Jani itu mengatakan tidak otomatis terjadi. Tidak otomatis terjadi. Bagaimana supaya guru tidak tergantikan? Nah, ini akan ada seminarnya dengan topik guru di tengah ancaman pembusukan otak. Wah, mengerikan banget. Di sini yang menjadi perhatian atau fokus keprihatinan,
itu adalah bahwa serbuan informasi melalui media sosial itu tinggi banget. Dan itu membuat orang benar-benar terdistrak. Tak, berpikirnya kurang kritis. Siswa-siswa pun juga demikian. Hati-hati juga dengan ketergantungan teknologi. Hati-hati menurunnya kapasitas berpikir kritis. Dan hati-hati jika tidak ada kemauan berpikir reflektif. Karena hidup yang tidak direfleksikan adalah hidup yang tidak layak untuk dijalani. Nah, itu Bapak Ibu teman-teman yang bisa saya sharingkan. Nah, sekarang sudah jam 20.20, persis banget. Mindset untuk bertumbuh itu memang tidak mudah ya. Bagaimana menumbuhkan itu? Pertama adalah sebenarnya dari refleksi saya, Romo, ya kita harus melakukan refleksi. Nah, dari refleksi saya, hal pertama yang harus saya lakukan adalah saya harus mau melakukan refleksi. Kalau saya tidak mau melakukan refleksi atas apa yang sudah saya lakukan, sedang saya lakukan, dan akan saya lakukan, pemikiran saya ini akan stuck. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, yang saya lakukan, Romo, adalah saya menyadari bahwa saya ini bisa bermanfaat di tempat kerja saya. Saya ini bisa bermanfaat di tempat kerja saya kalau saya ini terus mau belajar. Jadi saya tidak akan mungkin bermanfaat untuk tempat kerja saya, lingkungan saya kalau saya tidak mau belajar. Karena itu maka panggilan saya menjadi seorang guru itu adalah sebenarnya panggilan menjadi seorang pembelajar. Karena ilmu yang saya dapat waktu kuliah itu pasti kadaluarsa lah. Kadaluarsa, pasti kadaluarsa. Nah, yang ketiga, kepada siapa sih saya belajar? Saya belajar itu kepada orang-orang yang saya jumpain. Ketika saya sekarang di lembaga pendidikan swasta yang dengan karakteristik yang sangat berbeda dengan latar belakang saya, tentu saya harus mempelajari karakteristik lembaga itu. Apa sih misi lembaga itu? Itu pertanyaan saya. Lalu yang kedua, siswa-siswa yang dipercayakan kepada saya itu siswa-siswa yang dari keluarga mana, ekspektasi orang tuanya kayak mana, yayasan ekspektasi terhadap anak ini kayak mana. Maka saya belajar untuk apa? Untuk mendampingi mereka. Maka ketika saya mempunyai kesulitan, atau saya menghadapi sebuah tantangan atau kesulitan bahwa, wah ini kok sulit ya, sedikit yang, atau banyak mereka yang tidak mampu studi lanjut. Nah, tentu saya harus 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 belajar mencari cara bagaimana memfasilitasi ini. Maka kemitraan dengan universitas-universitas itu kita tingkatkan. Karena saya meyakini semua orang itu mempunyai kehendak yang baik dan senang berbuat baik. Hanya seringkali tidak tahu bagaimana harus berbuat baik. Nah, itu. Maka saya selalu mengatakan kepada anak-anak saya, anak, kalau kalian diminta untuk atau diajak ketemu seseorang, pikirkan tiga hal ini, nak. Pertama, dia memberi keuntungan bagi kamu enggak? Oh, enggak. Kalau enggak, pertanyaan kedua, ya, dia menambah jaringan untuk kamu enggak? Oh, enggak. Kalau yang pertama, kedua, dan kedua enggak, lalu yang ketiga ini, dengan bertemu dengan mereka, kamu bisa berbagi hal baik enggak kan itu? Kalau bisa lakukan gitu. Jadi eh, karena itu maka dengan siapa saja saya juga berusaha untuk oke, karena saya yakin pertemuan dengan seseorang itu pasti mengubah saya. Nah, itu. Dan yang terakhir sih, Pastor Romo Pater, yang saya lakukan adalah saya harus berani untuk menurunkan ego saya. Supaya apa? Supaya saya ketika
jatuh dalam kesalahan atau melakukan hal yang kurang sempurna, saya berani memperbaikin. Saya berani memperbaikin. Nah, dan yang terakhir, saya selalu membaca buku-buku selain pendidikan juga buku rohani. Dan buku yang saya baca, yang terakhir ini yang sedang saya baca itu adalah Berjalan Bersama Ignatius. Itu keren saya. Terima kasih AMDG Pater Vigo. Begitu. Saya nggak tahu menjawab atau tidak, tapi itu yang saya lakukan, Bu Eka. Terima kasih inspirasinya, Pak. Saya mau bertanya, bagaimana mengelola kelas di mana ada satu siswa berkebutuhan khusus, tapi teman-temannya tidak menyukainya karena keterbatasan yang dimiliki, sehingga tidak bisa melakukan tugas bersama dengan baik. Ini bagaimana nih, Pak, responnya? Loh, loh. Ini pertanyaan sulit banget. Karena itu maka di setiap sekolah mesti ada satu guru yang satu atau beberapa guru yang memang secara kualifikasi tersertifikasi mendampingi siswa-siswa seperti ini. Itu yang pertama yang kami lakukan, maka mengupgrade guru-guru, terutama guru yang memang mendampingi anak-anak seperti ini. Karena ini tidak bisa di treatment, diintervensi secara sama. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saya harus mengakui tidak bisa memberi jawaban yang sangat pasti dalam hal ini. Karena saya tahu kesulitan yang dihadapin oleh Bapak Ibu guru atau teman-teman ketika di dalam satu rombongan belajar ada satu atau dua siswa yang memang mempunyai karakteristik berbeda atau kebutuhan khusus seperti ini. Nah, ada beberapa teman saya di sekolah negeri yang melakukannya itu adalah dengan begini, Bu. Jadi memang anak ini masuk kelas, tetapi dia ada asistensinya. Nah, asistensinya itu siapa? Nah, tentu ini komunikasi dengan orang tua. Karena tidak mungkin bahwa sekolah menyediakan kalau tidak ada sumber dayanya. Karena itu maka identifikasi di awal pada saat PBDB ini menjadi sangat penting banget. Sangat amat penting. Karena yang kita harapkan, karena kita itu ada di dalam sebuah sistem pendidikan nasional yang memang menerima seperti ini, karena itu maka kalau kita menerima, kita pun juga harus tahu konsekuensi dan cara mendampinginya. Kan begitu. Jadi Bu Lulu, untuk kali ini yang pertanyaan ini memang saya nggak bisa menjawab dengan sangat ya begitu. Tapi itu yang saya jumpain dan saya sering diskusikan dengan teman-teman di satuan pendidikan lain. Pur sudah diizinkan. Makasih Bu Aziza. Ya, terima kasih juga saya. Dan salam kenal juga Bapak Ibu. Selamat malam. Salam bahagia dan sehat selalu. Ini sebenarnya pertemuan malam ini mengobati rasa rindu saya sama Bu Eka, Pak Pur, dan teman-teman yang sudah berbagi, Lu, Bu Aziza. berbagi, ya, berbagi praktek. Apalagi katanya ada Pak Heri juga ya. Ya, Ini berbagi praktik baik dan alhamdulillah dengan izin Tuhan saya saat ini bertugas di SMK dengan SMK 73 memang di belakangnya SMA Negeri 96 Jakarta Barat masih, tapi saya kangen dengan situasi yang seperti ini, Pak. 9 bulan saya di SMK, saya belum pernah nemu lagi nih situasi-situasi yang pernah kita alami beberapa kali dalam sekolah penggerak, guru penggerak, dan sebagainya. Ini mengobati sekali. Yang jadi curhatan saya sebenarnya 10 dari yang saya catat tadi ada karakteristik peserta didik di 10 kompetensi tadi menurut Pak Arif Rahman itu jadi dilema buat saya ya, terutama yang sekian tahun mengajar di SMA dengan mendidik atau mendampingi serta mencoba mencari bagaimana model pembelajaran yang sudah kita terapkan di 4 kompetensi itu ada di SMA atau mungkin teman-teman yang di SD, SMP, SMA itu merasakan sekali bagaimana pendampingan di sekolah reguler seperti yang sudah kita yang saat itu saya berada di situ. Tapi di 9 bulan ini dari bulan Agustus sampai dengan bulan ini 2024 sampai dengan saat ini saya berada di SMK itu buat saya turun naik saat ini.
ada tantangan tersendiri. Kenapa, Pak? Ini ada dilema-dilema yang saya saat ini. Kalau dulu kita punya kasus, selalu kita dampingi dan kita terselesaikan dengan segala macam regulasi, terus kemudian diskusi bersama dengan pihak-pihak tetap ada di dalam sekolah. Bahkan kalau misalkan masalah itu muncul, bisa kita diskusikan dengan teman sekolah gitu ya, teman sekolah lain dengan sama-sama satu jenjang. Tapi kalau ini di SMK, kenapa saya bilang dilema? Pembentukan karakteristik anak itu separuh-separuh yang saya rasakan karena mungkin sekolah ini masih berjalan 4 tahun, tahun kelima lah sekarang. Itu yang pertama. Kedua, di semester 1 mereka regular regular student gitu, masih masuk di regular sekolah seperti biasa, masih seneng-senengnya belajar. Nah, di regular di semester 2, mereka sudah ada anak-anak ini yang dikirim untuk industri kelas not bukan PKL ya, Pak. Ini SMK, maka mereka namanya ada sekolah di industri. Di industri itu mereka bekerja dan ditempatkan sebagai karena kami tempat pariwisata, terus kemudian eh, hotel, terus satu lagi adalah kuliner, maka mereka ditempatkan di tempat-tempat yang ya housekeeping, terus kemudian mereka langsung belajar. Tapi ketika saya sekarang ini melihat ada kelas 12. Saya tidak menemukan tadi, mereka banyak menggunakan teknologi tapi banyak penyimpangan. Kita harus melakukan penilaian atau assessment, tapi penilaian tadi tidak pada jalurnya karena kan tidak mau belajar secara fully pembelajaran yang ada di situ. Nah, untuk bisa misal sampai bagaimana seorang guru saat ini saya menempatkan diri sebaiknya bagaimana pandangan Pak Pur dan teman-teman lain untuk supaya pembelajaran saya efektif, especially for English ya Pak. Karena mereka ternyata setelah saya tanya dari 137 anak yang satu kelas 10 misalkan, itu tidak memang nggak sampai 30 orang untuk ingin ingin melanjutkan ke jenjang berikutnya karena mereka sudah tahu bahwa mereka akan bekerja dan sebagainya. Nah, setelah kelas industri ada mereka namanya PKL. PKL itu 6 bulan. Industri itu apabila mereka sudah kelas 10 di semester 2, mereka sudah industri, nanti di kelas 11, 3 bulan lagi, industri lagi. 3 bulan belajar lagi, 3 bulan kemudian mereka industri lagi. Di kelas nanti kapan melanjutkan PKL tergantung dengan Kaprodi untuk bisa menempatkan mereka. Nah ini menurut saya miris, belum lagi mereka siap untuk apa sih belajar, ngapain sih saya mencari ilmu gitu. Tiba-tiba mereka sudah suruh ada beberapa anak yang nggak kuat, tapi ada yang memang udah pengen kerja ya mereka bilangnya enak. Tapi dengan usia yang memang 15 sampai dengan 17 tahun atau 18 tahun yang masih ingin belajar, itu kayaknya mereka masih terkebiri. Saya belum tahu konsep dari SMK selebih luas itu seperti apa. Saya belum belajar, Pak. Saya benar-benar datang ngajar, pulang, tapi konsep seharusnya memang ini dunia industri ingin dijadikan apa sih? Gitu. Itu Pak Pur, ada beberapa pertanyaan tapi saya belum bisa Gak apa-apa. blow up karena dan saya nggak bisa jawabnya gitu. Itu Pak Pur, terima Saya kasih. Ini mengobati rasa kangen benar saya untuk bisa berbicara. terima Terima kasih kasih Bu banyak. Aziza Profesiat ya untuk satuan pendidikan yang baru. Yang ingin saya Amin. sampaikan terkait dengan apa yang disaringkan oleh Bu Aziza itu adalah sebenarnya seperti yang tadi Pak Terviko sampaikan dalam sebuah pertanyaan, bagaimana sebenarnya kita mempunyai sebuah cara berpikir bertumbuh. Sebenarnya itu. Yang menarik adalah pertama, Bu Aziza, menurut saya sih, Bu Aziza mesti bersyukur banget. Pertama, kenapa? Karena mengalami kegelisahan di tempat yang baru ini. Ini kan mengalami banyak sekali kegelisahan. Ibu bapak teman-teman di dalam sebuah proses pertumbuhan growth mindset, kegelisahan itu menjadi titik awal dari sebuah apa? Sebuah perubahan pertumbuhan. Orang itu akan bertumbuh mencari cara bagaimana supaya situasi menjadi lebih baik kalau
yang bersangkutan menyadari akan adanya sebuah kegelisahan. Nah, itu pertama. Lalu yang kedua, kegelisahan itu agar tidak menjadi sebuah kegelisahan yang akhirnya menjadi sebuah penyakit, tapi menjadi produktif, maka memang perlu direfleksikan. Itu kita bersyukur banget bahwa kita mempunyai tokoh hebat Ki Hajar Dewantara yang di dalam proses pembelajaran apapun satuan pendidikan kita, apapun karakteristiknya, refleksi menjadi bagian integral dari pembelajaran. Refleksi menjadi bagian integral. Karena itu maka kegelisahan yang direfleksikan tentu itu akan menemukan sebuah jalan untuk mendapatkan solusinya. Dan yang ketiga, sebagai eh, insan pendidik yang mencintai anak-anak, tentu ini menjadi dasar pondasi yang sangat kuat. Ketika saya mencintai anak-anak, saya mencintai profesi saya sangat yakin kegelisahan yang awalnya menjadi sebuah masalah akan menjadi sebuah tantangan dan peluang untuk saya menemukan cara baru, dan ini berarti kreatif inovatif, dan ini saya bisa berbagi kepada semakin banyak orang. Akhirnya apa? Ya, kegelisahan itu menjadi cara yang Tuhan kasih kepada kita untuk kita bisa berbagi lebih kepada banyak orang yang mempunyai persoalan yang sama, yang seringkali tidak menyadari persoalan itu. Dan itulah saya yakin Bu Aziza akan menjadi berkat. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Pur. Ya, Pak Dayat. Iya, saya begitu terpesona dengan apa yang telah disampaikan Pak Pur. Jarang sekali loh guru hobi belajar, kemudian merefleksikan dan berbagi untuk orang lain. Kalau Bapak tadi seolah-olah mengidolakan Pak Arif Rahman ya. Saya dulu pernah juga mengikuti suatu acara, Pak Arif Rahman bilang begini, apabila guru sudah tidak mau belajar, maka berhentilah mengajar. Mengajar. Itu terngiang-ngiang terus Pak Pur. Nah, mungkin ada resep jitu dari Pak Pur, bagaimana dulu Pak Pur ketika memulai pengalaman yang saya katakan tadi, mulai dari belajar, merefleksikan, dan berbagi, sehingga bisa dicontoh oleh guru-guru, terutama guru-guru muda, untuk kedepannya, ya minimal seperti Pak Pur, maksimalnya melebihi Pak Pur, harus itu. Nah, itu saja dari saya, Pak Pur. Terima kasih atas segala macam upayanya demi untuk kemajuan dunia pendidikan. Itu saja dari saya. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih Pak Dayat. Ini beliau, jadi teman-teman, Pak Dayat ini pengawas yang sangat aktif untuk apa? Untuk mendorong kepala sekolah dan guru-guru terus belajar, terus berkembang. Yang growth mindset tadi. Sekali lagi terima kasih Pak Dayat, semoga Bapak selalu sehat. eh ini lebih kepada pemantik untuk kita semua, teman-teman. Saya pikir kita semua sepakat bahwa kita menjadi manusia ini tidak pernah sempurna. Tapi kita juga harus sepakat bahwa tidak pernah menjadi sempurna bukan berarti kita tidak bisa mendekati. Nah, gimana cara mendekatinya? Tidak ada cara lain kecuali kita terus mau belajar. Kenapa kita harus mau belajar? Ya karena itulah panggilan kita. Saya meyakini itu aja sih Pak Dayat, dan saya sepakat juga bahwa ketika guru tidak mau belajar, berhentilah dia mengajar. Karena kalau guru tidak tidak mau belajar lalu dia masih mengajar, dia menjadi batu sandungan bagi orang lain, bagi anak-anak. Entah itu dalam bentuk luka, entah itu dalam bentuk mematikan karakter atau apapun lah bentuknya. Jadi kalau mau menjadi guru harus terus belajar. Jika tidak, kita akan menjadi batu sandungan. Hidup sekali, janganlah menjadi batu sandungan. Jadilah berkat. Terima kasih Pak Dayat. Luar biasa.